Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Alifio Trisyano, Prodi TMP2A dengan NIT 2330011. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengolahan data menggunakan Excel dan SPSS, dan juga penerapannya pada Word. Pertama-tama, di sini saya sudah memiliki data hasil uji spesimen dari kecepatan, jarak tempuh, dan juga tingkat keausan. Dari data tersebut, kita akan mengolah data mencari mean, median, dan modusnya. Yang pertama, kita cari mean, yaitu dengan average. Lalu kita drag, enter. Lalu median, lalu modus dengan mode. Hal yang sama kita lakukan untuk jarak tempuh dan juga tingkat keausan. Namun kita tinggal menarik atau mendrag di kolom untuk cara cepatnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel dari hasil pengolahan data. Ini tabel insert, lalu chart kita pilih. Lalu kita ubah variabel datanya. Ini menjadi mean, median, modus. Dan juga di horizontalnya kita ubah kecepatan, jarak tempuh, dan juga tingkat keausan. Lalu kita ubah tab title-nya menjadi hasil uji spesimen. Lalu kita tambahkan dengan data labels dan juga di sini kita buat fontnya menjadi Times New Roman 12. Di sini untuk pengolahan data di Excel sudah selesai, yaitu dengan mencari mean, median, modus, serta membuat tabel. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi SPSS. Yang pertama, kita copy dulu hasil uji spesimen tersebut. Lalu kita berpindah ke SPSS. Lalu langsung saja kita ke sini. Lalu kita ubah variabel v-nya menjadi variabel x, y, dan z. Lalu untuk labelnya kita ubah sesuai dengan hasil uji spesimen, yaitu kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat keausan. Lalu untuk pengolahan data di SPSS, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencari deskriptif statistik. Yang pertama kita klik analyze, deskriptif statistik, lalu deskriptif. Di sini kita pindahkan semua dari variabelnya, option, kualitas skill dan jenisnya kita klik, lalu continue, oke. Ini langsung keluar untuk hasil pengujiannya. Lalu yang kedua, deskriptif statistik yang lebih singkat. Caranya sama, analyze, deskriptif statistik, deskriptif, option. Namun di sini untuk mean, minimum dan maksimum dihilangkan, meningkatkan standard deviation, kurtosis dan significance. Continue, oke. Langsung keluar. Lalu yang selanjutnya kita menguji korelasi. Apakah ada hubungannya kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat keausan. Yang pertama kita analyze, lalu compare means, lalu per sample to test. Sini kita masukkan satu persatu, kecepatan, jarak tempuh, kecepatan, tingkat keausan, jarak tempuh, tingkat keausan. Oke. Nah, di sini langsung keluar hasil data dari per sample to test atau korelasi mengenai kecepatan, jarak tempuh, dan juga tingkat keausan. Lalu selanjutnya kita analyze, yaitu regresi linear. Kita analyze, lalu kita pilih di sini yaitu regresi flatbull linear. Untuk dependennya kita pilih tingkat keausan. Lalu untuk independennya kita pilih kecepatan dan jarak tempuh sebagai independen. Kenapa dependen yaitu tingkat keausan dan independennya adalah kecepatan dan jarak tempuh? Karena tingkat keausan adalah hasil dari kecepatan dan jarak tempuh. Jadi data hasil tingkat keausan menjadi patokan dari kecepatan dan jarak tempuh. Atau bisa juga disebut bahwa dependen atau tingkat keausan adalah hasil keluaran dari independen, atau di sini adalah kecepatan dan jarak tempuh. Jadi merupakan suatu ukuran dari data tersebut. Kalau kita klik OK, lalu maka akan ada keluaran dari klik OK, maka di sini langsung ada keluaran dari hasil regresi linear, yaitu ANOVA. Sekarang saya akan memindahkan data-data tersebut, keluaran tersebut dari SPSS ke Word. Lalu langkah selanjutnya adalah memindahkan hasil-hasil pengujian data di Excel dan SPSS ke Microsoft Word. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan videonya. Terakhir, di sini sudah dihasilkan data-data dari pengolahan data di SPSS yang saya gunakan. Antara lain adalah hasil dari deskriptif statistik. Bisa dilihat di sini bahwa data tersebut normal jika diuji dengan deskriptif statistik.
di sini kita bisa lihat di screen dan kurtosisnya itu antara min 2 sampai 2 yang bisa dilihat maka dapat disebut normal. Lalu di vertites atau di korelasi menunjukkan bahwa datanya itu kurang dari 0,05 yang dimana dapat diartikan bahwa hasil uji spesimen dari kecepatan jarak tempuh dan tingkat kehausan itu berkorelasi. Lalu untuk regresinya sendiri bisa disimpulkan bahwa dari ketiga spesimen tersebut atau yang menjadi dependen dan independen itu beregresi dengan tingkat regresi 10,9%. Lalu langkah selanjutnya adalah lalu saya memindahkan semua data-data dari Excel ke Microsoft Word. Di sini saya sudah membuka aplikasi Microsoft Word. Tahapan yang pertama adalah kita membuat cover dari pekerjaan Microsoft Word kita. Yang pertama-tama kita harus mengatur marginnya terlebih dahulu. Cara mengatur margin kita dapat mengklik toolbar di sini 2 kali. Lalu kita setting untuk kertas atau orientasi yang berbentuk portrait itu 433 dengan top itu 4, lalu sebelah kiri itu kita buat 3, lalu bottom 3 dan ada 3. Lalu untuk fontnya sendiri itu Times New Roman dengan ukuran 14. Dan posisi bold kita tulis tugas. Lalu kita dengan posisi bold. Sini kita dapat tulis dengan caps lock yaitu tugas statistika. Insert gambar. Lalu kita insert gambar dari logo PPI Madiun. Sini kita atur ukuran dari gambar tersebut. Lalu setelahnya di bawahnya tuliskan nama, lalu data diri dengan NIK, lalu prodi teknologi. Lalu di bawah kita tuliskan D3 teknologi mekanika perkereta instansi dari kita sendiri yaitu Politeknik Perkereta-apian Indonesia dan dari tahun pembuatan tugas kita. Lalu kompreta dan tahun selanjutnya kita atur dan spasinya 0 dan 1,5. Dan spasinya itu single. Kita masukkan di center, kita copy, lalu buat jilid kedua. Sini mungkin bisa kita atur lagi agar lebih presisi. Lalu kita copy, lalu untuk yang kedua kita berikan halaman Romawi dengan cara kita berikan label dulu dan next page untuk memisahkan halaman tersebut. Lalu halaman ini kita beri dengan page number page pakai angka Romawi nomor 1. Page number dengan angka ini. Kita simpan berada di tengah. Kita buat di tengah. Maaf, ini kita buat di page number bottom of page tengah. Lalu untuk entry sendiri kita hapus. Lalu ini kita ubah menjadi kita hapus enternya, atur fontnya menggunakan Times New Roman ini 12. Setelah itu kita akan mengcopy data dari Excel ke Microsoft Word. Setelah itu kita akan mengcopy data dari Excel dan Microsoft Word. Kita next page 1 data pengukuran. Sini kita tulis dengan mengcopy data dari Excel. Data pengukuran. Lalu kita copy. Lalu selanjutnya kita copy data dari Excel. Langsung di paste. Lalu kita atur yang pertama adalah gunakan yakni sini kita copy sekaligus dengan median modusnya. Lalu kita kembali ke Word, langsung saja kita salin. Sini kita
ke line spacingnya, yaitu sebelumnya kita ubah font dan nyaman dengan selanjutnya tabel desain tanpa warna, desain, lalu line spacing di after 0, line spacing single. kita buat tanpa warna, lalu di line spacingnya kita after 0, line spacing single. Selanjutnya kita lalu ini kita buat, lalu untuk backgroundnya kita tentukan tutup background. Nah, selanjutnya setelah tabelnya sudah sesuai font dan line spacingnya, kita buat untuk penomorannya itu layout, lalu next page. Lalu selanjutnya kita ubah page number-nya. Sini angka Romawi 1 kita ubah menjadi angka 1 biasa. Pertama page number kita menjadi angka 1, lalu klik OK. Sini link juga tulisan yang lain di page-nya nantikan. Lalu kita buat ini di sebelah untuk selanjutnya kita ubah keluar di sini switch. Lalu untuk page number-nya kita menjadi di sebelah kanan. selanjutnya copy dan membuat grafik, baik itu copy dari Excel Lalu selanjutnya kita mengcopy tabel dari Excel dan membuat tabel sendiri di Word. Out, next page. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memindahkan tabel atau mengcopy tabel dari Excel ke Microsoft Word. Langsung saja ini kita copy, lalu langsung kita pindahkan ke Microsoft Word. dan berikan judul info kurang 11 gambar. Lalu untuk posisinya kita letakkan di tengah. Lalu kita pindahkan tabel ke tengah. Lalu di bawahnya kita berikan keterangan gambar 1. Data Grafik. kita satukan dengan di tengah. Dan selanjutnya kita akan membuat grafik yang di insert. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari Word-nya sendiri. Lalu Insert, pencet, pilih tabel yang digunakan. pilih tabel yang akan digunakan. Oke. Selanjutnya ambil data dari Lalu Excel, selanjutnya ambil data posisikan dari dalam chart Excel untuk tersebut. diposisikan dalam chart tersebut. Di sini kita perlu 3 kolom. Berikutnya kita berbeda. Dari satunya kita kasih kanan, lalu jarak tempuh Kita beri label dan tingkat kekausan. Lalu untuk kategorinya kita ubah menjadi sesuai dengan Excel, yaitu media modus. Lalu langsung saja bisa copy data dari Excel ke Word. Lalu setelah mengcopy data dari Excel, kita bisa mengedit tabel yang sudah kita buat. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu untuk tabelnya kita ganti dimensi uji spesimen. Lalu di sini kita bisa mengubah dari font dari tabel tersebut, yaitu bisa di Times New Roman dengan font 12. Lalu kita tambahkan
keterangan gambar 2, grafik grafik data pengukuran dari Excel. Lalu untuk halaman selanjutnya adalah kita akan sebelum itu kita akan mengubah objek sampel di sini menjadi objek sampel di sini ya. Lalu lalu selanjutnya kita akan mengopi data hasil pengujian dari SPSS, yaitu antara lain adalah deskriptif statistik, regresi linear, dan korelasi. Langsung saja kita buat layout, lalu text, lalu next page. Lalu selanjutnya kita copy hasil pengujian deskriptif statistik dari SPSS. Lalu kita kembali ke Word. Di sini untuk yang pertama kita membutuhkan orientasi dari kertasnya itu landscape. Nanti langsung saja kita lihat di sini jadi landscape. Dan kita atur untuk marginnya yaitu untuk 433, namun untuk 4 itu di bagian top dan sisanya itu 3. Langsung saja kita copy. Di sini ini bisa kita atur untuk di sini bisa kita hapus saja. Lalu untuk labelnya sendiri bisa disesuaikan dengan jam siniromnya paling 12. Lalu untuk variasi sendiri juga akan ini handle. Lalu untuk penulisan sendiri dapat seperti ini dapat. Jadi kita rapikan saja kalau kita ini mau mau lalu postur skill dan skill ini bisa pakai file lalu kita dapat lain. Di sini kita kasih cukup datanya apa sebab itu kita atur tabel datanya menjadi lalu selanjutnya adalah menuliskan deskripsi dari tabel di atas. Lalu selanjutnya kita tuliskan keterangan dari tabel yang ada. Pertama kita tuliskan tabel 2 deskriptif statistik dengan N sama dengan 99. Lalu di bawahnya juga bisa kita tuliskan keterangan dari tabel di atas dapat simpulkan bahwa simpulkan bahwa nilai keluaran dari min, max, dan min, max, min, dan standar deviasi
dari setiap variabel serta keluaran dari nilai minus dan core basisnya bersifat nilai. Lalu selanjutnya kita akan sumbernya untuk mencari ini yaitu letakkan di ini. Lalu untuk tabel selanjutnya adalah tabel deskriptif statistik dengan data yang lebih sedikit. Output dan average. Di sini kita ubah semua menjadi forecast. Di sini coba marginnya menjadi 4, 3, 3, 2, 3. Lalu kita ke aplikasi CSS, kita copy atau kita copy datanya ini, copy, lalu kita salin di sini. Lalu kita rapikan tabelnya, kita hapus, lalu habisnya kita ubah environment 12, lalu untuk tabel sendiri kita rapikan. Standar error kita hapuskan. Lalu selanjutnya kita buat keterangan gambarnya tentang tabel, yaitu tabel 3 deskriptif statistik M999. Lalu bisa juga kita beri penjelasan kita tabelnya, misalnya yaitu dari tabel di atas katakan bahwa data pengukuran dengan dilihat dari nilai unit dan kurvasis tidak kurang dan tidak lebih dari varian atau nilai. Dapat dikatakan bahwa standar untuk menentukan base data adalah dengan melihat nilai value dari unit dan kurvasis dengan range yaitu minimal 2. Masalah tidak lebih besar dari minimal, ya,
lebih kecil kalau dulu. Lalu untuk tabel selanjutnya itu tabel korelasi dan juga proporsi. Terus yang lainnya kita ubah menjadi statistik. Selanjutnya seperti tabel dari korelasi dan regresi linear. Copy di sini di file sample correlation. Ubah ke Word. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu kalau tabel itu tabel 4 correlations. Correlation dengan N sama dengan 99. Lalu kita copy ke filenya. Di sini untuk N dapat dihapus. Lalu untuk correlation dapat dituliskan dengan huruf R kecil dan sigma kecil. Lalu kita rapikan desain dari tabelnya. Lalu di bawah tabelnya dapat juga kita ada penjelasan terkait dengan variable correlation, itu dari plus dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi dari dua variabel di atas berkorelasi atau ada hubungan satu dengan yang lainnya dengan nilai korelasi dapat dilihat dari nilai L lihat dari nilai. Selanjutnya kita copy tabel 5 itu tabel regresi linear. Kita rapikan dulu judul dari tabelnya. Tabel 5 regresi linear. Kita kembali ke proses. Lalu kita yang koefisien. Lalu kita salin di bawah. Sini kita dapat sesuaikan dengan form setelah stabilitas di proses window. Ini kita bisa dari tabelnya. Lalu kita berjelasan itu sini satu sini satu dapat diketahui bahwa ketika variabel sepuluh koma sembilan persen dan reportasi adalah kecepatan dan nilai tempo berpengaruh terhadap tingkat sak.
Sekian video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.